Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas Askep nih teman-teman, dari buku Dungus teman-teman, kayak biasanya. Ya, buku ini buku yang udah tua, sebenarnya udah nggak direkomendasiin, tapi gue dulu pakai buku ini karena lebih mudah dimengerti dan diagnosanya tuh udah ada. Nah, ini gue mau ngebahas tentang Askep sindrom distres pernapasan ya dewasa. Kalau di anak biasanya ARDS ya teman-teman ya, atau enggak di dewasa juga ada namanya diagnosanya kalau di rumah sakit ARDS, akut respiratory disease distress syndrome gitu kalau nggak salah. Aduh, susah teman-teman kalau singkatan-singkatan gitu. Ya, ini kalau pada dewasa ya teman-teman ya, umumnya bakal akan muncul diagnosa keperawatan bersihan jalan napas, ya pertukaran gas, ya volume cairan kekurangan atau resiko, bisa ansietas atau ketakutan atau dan kurang pengetahuan teman-teman. Cuman di sini teman-teman harus cocokin sama buku SDKI SLKI. Tapi yang udah jelas bersihan jalan napas sama pertukaran gas ini akan muncul teman-teman biasanya. Tapi teman-teman lihat sendiri ya kondisi pasiennya kayak gimana. Kalau memang banyak reak, dahak dan segala macem ya, dan bersihan jalan napasnya kurang bagus, ya berarti teman-teman angkat diagnosa ini nggak masalah ya kan, sputumnya banyak ya kan, suara napasnya kayak gimana ya. Terus masalah di pertukaran gas ya, ini teman-teman bisa lihat sebenarnya nilai hasil analisa gas darah kalau di laboratoriumnya. Terus teman-teman bisa juga cantumin hasil ronsen ya kan biasanya di hasil ronsen tuh kan ada expertise-nya atau enggak tulisannya teman-teman ya, yang dibutuhin tuh tulisannya buat nulis di diagnosa. Di situ tuh ada tulisan kesan ya, misalnya kesannya apa nih ya kan, apa ada bakteri apa gimana gitu. Nah, oke, lanjut diagnosa pertama di sini. Kalau di sini bersihan jalan napas, ini teman-teman cocokin aja ya sama kondisi pasien, karena setiap pasien walaupun penyakitnya sama, diagnosa utamanya itu pasti berbeda teman-teman gitu, tergantung data yang teman-teman ambil. Oke, lanjut di halaman 219 teman-teman. Gue nggak bilang Askep yang ini tuh bakal bener ya, tapi setiap dosen tuh juga pasti punya pendapatnya masing-masing. Oke, nah ini dia ya, bersihan jalan napas ya dapat berhubungan dengan bisa kehilangan fungsi silia jalan napas, bisa berhubungan dengan peningkatan jumlah atau viskositas sekret paru, ya bisa berhubungan dengan meningkatnya tahanan jalan napas. Di SDKI SLKI itu ada sebenarnya kalau etiologinya tuh apa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah intervensinya. Ya, gue ngebacain satu-satu ya teman-teman. Nah, ini intervensi, ini rasionalnya. Di sini bahasanya terlalu formal, teman-teman bisa rubah sedikit dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Ya, kayak enaknya di buku Dungus tuh gitu. Di sini ada intervensi, di sini ada rasional. Jadi lu nggak usah mikir susah-susah. Ya, tuh teman-teman pause aja ya, gue nggak bisa bacain satu-satu, nanti dia terlalu lama durasinya, ntar lu juga bete. Nah, terus di gangguan pertukaran gas teman-teman ya, terserah nih, gue nggak tahu apa gangguan, apa udah kerusakan apa gimana ya, tergantung pasiennya. Teman-teman lihat lagi, bandingin sama buku SDKI SKI ya. Kalau di sini etiologinya berhubungan dengan akumulasi protein dan cairan dalam interstitial area alveolar ya, bisa juga berhubungan dengan hipoventilasi alveolar, bisa juga kehilangan surfaktan penyebab kolaps alveolar ya. Nah, apa aja ininya intervensinya? Nah, ini teman-teman bisa di sini ya lihat. Nah, nih teman-teman pause aja ya. Ya, semoga sih kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Ya, ini adalah intervensi, ini adalah rasional ya teman-teman. Terus lanjut lagi, di sini ada kekurangan volume cairan teman-teman. Nah, ini gue juga nggak tahu ya teman-teman, kalau ngambil Askep cairan ya teman-teman harus tahu kebutuhan cairan dan IWL-nya berapa gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan asal nyantolin diagnosa, nanti kalau ditanya dosen kita juga kagak tahu jawabannya, karena dosen itu taunya dia maunya menurut secara ilmiahnya teman-teman ya, secara formalnya gitu kan, ada rujukannya nggak dari mana gitu kan, diagnosanya nih dari mana gitu. Nah, ini volume cairan. Nah, ini intervensinya tuh teman-teman bisa lihat ya, di pause aja kalau mau ini. Ya udah segini. Oh iya, segini aja nih teman-teman kalau cairan. Oke, ya ini ada ansietas ya teman-teman. Ya, silakan di pause ya, semoga kelihatan. Ya,
kalau ini ada kurang pengetahuan. Gue nggak tahu ya kurang pengetahuan itu masih boleh apa enggak. Dulu tuh di zaman gue kuliah 2012-an kata dosen gue ada yang bilang udah nggak boleh, tapi yang satu bilang boleh gitu ya. Gue nggak tahu udah kalau di SDK SLKI kayaknya sih kemarin gue liat ada gitu. Ya itu dulu teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.